Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelina Madiani, NPM 1750384. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa yang indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal yang lain lebih umum. Gaya bahasa merupakan bentuk retoris, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara, menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca. Ragam gaya bahasa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas pertentangan. Yang ketiga, majas pertautan. Dan yang terakhir, majas perulangan. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas cara melukiskan keadaan ataupun dengan menggunakan perbandingan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Dalam majas perbandingan terbagi lagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada majas perumpamaan, yaitu perbandingan dua hal pada hakikatnya berlainan yang sengaja kita anggap sama. Contohnya seperti laksana air dengan minyak dan seperti air di atas daun talas. Lalu ada metafora. Metafora adalah pemakaian kata-kata bukan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya, kesabaran adalah matahari dan keberanian menjelmakan kata-kata. Selanjutnya ada personifikasi. Penginsanan atau personifikasi ialah jenis majas yang melekatkan sifat-sifat insani kepada benda yang tidak bernyawa atau ide-ide yang abstrak. Contohnya seperti Indonesia menangis, duka nestapa Aceh memeluk dengan erat sanubari bangsaku. Lalu yang selanjutnya ada depersonifikasi, adalah majas yang berupa pembandingan manusia dengan bukan manusia atau dengan benda. Majas ini mirip dengan majas metafora. Contohnya, kalau engkau jadi bunga, aku jadi tangkainya. Yang selanjutnya ada alegori. Alegori adalah cerita yang dikisahkan dalam lambang-lambang, merupakan metafora yang diperluas dan berkesinambungan tempat atau wadah-wadah objek atau gagasan yang diperlambangkan. Selanjutnya ada anitesis. Anitesis adalah gaya bahasa yang mengadakan komparasi atau perbandingan antara dua antonim, yaitu kata-kata yang mengandung ciri semantik yang bertentangan. Contohnya, dia bergembira di atas kesedihanku dalam ujian itu, atau baik buruknya tidak ada ukuran sifat dan karakter seseorang. Selanjutnya ada pleonasme. Pleonasme merupakan majas yang dipergunakan dengan cara menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, dia turun ke bawah, atau saya sudah melihat kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri. Tautologi adalah gaya bahasa yang menggunakan kata atau frase yang searti dengan kata yang telah disebutkan terdahulu. Tautologi merupakan pengulangan kata dengan menggunakan sinonimnya. Contohnya, tak ada badai, tak ada topan, tiba-tiba saja ia marah. Selanjutnya ada perifaris. Perifaris adalah majas yang berfungsi menggantikan serangkaian kata yang mempunyai arti yang sama. Contohnya, Nisa telah menyelesaikan sekolah dasarnya tahun 2008 atau lulus. Yang kedua, ia telah dipanggil sang maha pemilik hidup atau meninggal. Lalu yang selanjutnya ada antisipasi atau prolepsis. Prolepsis adalah majas yang menggunakan kalimat pendahulu, tetapi makna sebenarnya akan diketahui belakangan. Contohnya, aku menolak kegirangan karena aku mendapatkan piala kemenangan. Koreksi atau epanortosis adalah gaya bahasa yang dalam pernyataannya mula-mula ingin menegaskan sesuatu. Contohnya, dia adikku, bukan, dia kakakku. Selanjutnya ada majas pertentangan. Majas pertentangan adalah kata-kata kias yang menyatakan pertentangan yang dimaksud oleh penulis atau pembicara dalam memberikan pengaruh atau kesan kepada pembaca dan pendengar. Yang pertama ada hiperbola. Hiperbola merupakan cara yang berlebih-lebihan mencapai efek. Suatu gaya bahasa yang di dalamnya berisi kebenaran yang direntangkan atau diperpanjangkan. Contohnya seperti harga sudah meroket, atau ketika mendengar berita itu, aku kaget setengah mati.